Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Sekarang hadis yang ke 537 ya. Hah? Apa 536? 537 ya. Wa Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rajula la yansarifu wa ma kutiba lahu illa usyru salatihi tus'uha thumnuha subu'uha sudsuha khumsuha rubu'uha thulthuha nisfuha. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Ammar bin Yasir, semoga Allah meridainya, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang selesai dari sholatnya tidak dituliskan untuknya kecuali 1/10 pahala sholat atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, dan setengah. Dikeluarkan Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Lihat ibu-ibu sekalian, dalam hadis ini ada orang yang selesai sholat ternyata pahalanya hanya ditulis 1/10 atau 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Masya Allah. Kenapa? Ya kenapa seseorang itu kok bisa dia hanya diberikan pahala segitu, Bu? Banyak faktor, Bu ya. Faktor yang pertama, faktor keikhlasan. Semakin ikhlasnya full 100%, semakin pahalanya sempurna. Semakin keikhlasannya kurang, berkurang juga pahalanya. Iya. Faktor yang kedua yang menyebabkan seseorang itu pahalanya berkurang, kenapa? Yaitu faktor kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin amalan seorang hamba itu sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya. Dan semakin sesuai dengan sunnah Rasul, semakin besar pahalanya. Faktor yang ketiga, ibu-ibu, faktor kekhusyuan. Seseorang semakin khusyuk sholatnya, dan semakin berpengaruh dan berbekas pada jiwanya, semakin besar pahalanya. Dan semakin kurang khusyuk dalam sholatnya dan kurang berbekas di hatinya, di jiwanya, ya semakin kurang pahalanya. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya,
tentang amal apa yang paling utama kata Imam Ahmad, yang paling berpengaruh untuk jiwa dan hati kita. Karena ada orang yang sholat, ibu-ibu, pikirannya entah kemana, Bu. Iya. Dia pun juga sholat tidak merasakan kenikmatan. Maunya pengen cepat selesai aja. Sehingga akhirnya apa? Diberikan pahalanya sedikit. Ada lagi orang yang sholat penuh kekhusyuan, sehingga terkadang bahkan ia menangis dalam sholat. Di mana sholat itu berpengaruh sekali kepada jiwanya, kepada hatinya. Maka ini pahalanya lebih besar lagi. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, di antara hal yang berpengaruh kepada pahala sholat apalagi, yaitu di dalam pelaksanaan sholat, ibu-ibu. Ada orang yang melaksanakan yang wajib, tapi banyak meninggalkan yang sunnah-sunnah. Ada orang yang betul-betul dia perhatikan yang wajibnya, yang sunnahnya, semua dia perhatikan. Sehingga ia bisa mendapatkan pahala sempurna di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ya, di antara faktor kenapa ya seseorang itu selesai sholat ternyata hanya diberikan pahala 1/10. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, sampai 1/2, Masya Allah. Dan hadis ini menunjukkan, ibu-ibu, ya, seseorang melakukan suatu ibadah terkadang tidak dapat pahala yang sempurna. Ya, karena tadi. Dan ada orang yang diberikan oleh Allah pahala lebih dari itu. Sebutkan dalam hadis bahwa sholat seseorang itu bisa menggugurkan dosa-dosanya. Sehingga para ulama berbeda pendapat ya, apakah sholat itu bisa menggugurkan dosa besar atau hanya menggugurkan dosa apa? Kecil. Sebagian ulama mengatakan bahwa sholat itu bertingkat-tingkat. Semakin sempurna sholat, semakin berpengaruh dalam jiwa raga seorang hamba, maka semakin menggugurkan dosa besar. Bukan hanya dosa apa? Kecil. Hadis berikutnya 538. Wa an Abil Yasar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma minkum man yusalli salata kamilah wa minkum man yusalli nisf wal thuluth wal rubu' wal khamas wal khumus hatta balagha al ushr. Rawahu Nasa'i bi isnadin hasan. Di antara kalian, kata Rasulullah, ada yang sholatnya sempurna pahalanya, sempurna sholatnya. Di antara kalian ada yang sholat cuma dapat setengah, ada yang 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/5, sampai 1/10. Maka dari itu kewajiban kita berpikir gimana caranya supaya pahala kita dapat sempurna. Ya. Hadis selanjutnya wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu thalathatu aslath at-tuhuru thuluth war-ruku'u thuluth was-sujudu thuluth faman addaha bihaqqiha qubilat min wa qubila minhu sa'iru amalihi wa man ruddat alaihi salatu rudda alaihi sa'iru amalihi. Rahul Bazzar wa qala la na'lamu marfu'an illa min hadits al-Mughirah bin Muslim wa qala al-Hafidh wa isnaduhu hasan.
Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat itu terbagi menjadi sepertiga. Sepertiganya adalah bersuci, sepertiganya lagi ruku, dan sepertiga lagi sujud. Siapa yang melaksanakan semua ini, ya, melaksanakan haknya, akan diterima sholatnya dan diterima darinya semua amalnya. Dan siapa yang tidak melaksanakan haknya, ya, dia akan ditolak sholatnya. Dan siapa yang sholatnya ditolak, maka ditolaklah semua amalnya. Di sini ibu-ibu menunjukkan, ya, bahwa rukun terbesar sholat itu ada 3. Walaupun ada rukun-rukun yang lain, tapi yang paling besar ini, Bu. Yang pertama yaitu bersuci. Bersuci dari apa? Dari hadas dan dari najis. Bersuci dari hadas dan dari najis. Dengan cara apa? Berwudu. Tapi kalau hadasnya hadas besar, maka dengan apa? Dengan mandi. Sekarang kalau wudunya nggak becus gimana? Ya, misalnya dia nyuci kakinya seenaknya aja udah, tumitnya itu nggak kecuci. Kira-kira diterima nggak sholatnya, Bu? Enggak. Ya, Rasulullah SAW pernah melihat ada orang sedang sholat, ternyata di kakinya itu ada sebesar dirham tidak terkena air. Maka Rasulullah menyuruh ia mengulangi wudhu dan sholatnya. Makanya hati-hati loh, ya, dalam masalah wudhu itu jangan seenaknya kita mencuci anggota. Ya, perhatikan betul. Tapi juga jangan sampai kepada, ya, jangan sampai was-was. Ada sebagian orang was-was tuh, Bu. Ya, dia habis mencuci wajah, mencuci tangan, mengusap kepala. Pas mau cuci kaki dia bingung. Tadi saya udah cuci tangan belum ya? Akhirnya balik lagi, wudhu lagi dari awal, Bu. Habis selesai wudhu, bingung lagi dia. Tadi kayaknya kepala saya belum deh. Wudhu lagi dari awal. Ada yang kayak gitu tuh, Bu. Sampai ada seorang pemuda telepon saya, Ustadz tolonglah saya, Ustadz. Kenapa nanti? Saya ini kalau wudhu sampai setengah jam, Ustadz. Ya Allah, sampai setengah jam. Itu berapa liter air coba habis? Kenapa bisa begitu? Itu Ustadz, saya terkadang seperti yang saya ceritakan tadi, Pak. Habis selesai wudhu, selesai mau sholat, kayaknya kentut deh. Balik lagi wudhu. Nah ini namanya was-was. Ya. Jika ada was-was begitu, tolak udah. Nah ini yang sepertiga yang pertama, yaitu bersuci. Seperti yang sepertiga yang kedua dan ketiga, ruku dan sujud. Maka kita harus perhatikan betul ruku kita. Sebutkan dalam hadis, man la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud la tujzi salatu man la yuqimu ruku'ahu sulbahu fi ruku' was sujud. Tidak sah sholat orang yang tidak menegakkan atau meluruskan tulang punggungnya saat ruku dan sujud. Ada orang pas mau ruku, Bu, ya Bapak sekalian, pas mau ruku belum sempurna rukunya, belum lurus punggungnya, udah sami Allahu liman hamidah. Berarti ini orang nggak sempurna, ya, ruku dan sujudnya. Yang kayak ginian diterima enggak? Enggak. Dan sudah pernah lewat hadisnya. Sebutkan kata Rasulullah SAW, ada orang yang sholat 60 tahun lamanya enggak diterima satupun sholatnya. Bagaimana? Yutimur ruku' wala yutimus sujud. Wa yutimus sujud wala yutimur ruku'.
Dia sempurnakan rukunya, tapi tidak disempurnakan apa? Sujudnya. Dia sempurnakan sujudnya, tapi tidak disempurnakan rukunya. Makanya 60 tahun sholat gak diterima itu. Iya. Ini kayak gaya-gaya gitu, Bu. Kayak gaya-gaya orang yang sholat tarawih tercepat di dunia itu. Iya. Ibu lihat, Bapak lihat. Orang yang sholat tarawih tercepat di dunia itu. Mana disempurnakan ruku dan sujudnya. Iya. Udah baru mau bergerak dikit mau ruku, udah sami Allahu liman hamidah. Sujud belum nempel kali ya, nempel dikit aja langsung Allahu akbar. Belum sempurna. Bagaimana akan diterima sholat orang seperti itu? Hadis ini menunjukkan Bapak dan Ibu, hadis ini termasuk dalil mazhab Hambali, bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir menurut mazhab Hambali. Karena dalam hadis ini dikatakan ya, siapa yang diterima sholatnya, maka akan diterima semua amalnya. Dan siapa yang ditolak sholatnya, maka akan ditolak semua apa? Amalnya. Berarti itu menentukan ibu-ibu, masalah sholat ini penting banget ya. Sampai-sampai sholat kita itu mempengaruhi amalan-amalan yang lainnya. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Ada dua amal, siapa yang memperbaiki dua amal ini, dua perkara ini, Allah akan perbaiki amalan-amalan yang lain. Yang pertama sholat, yang kedua lisan. Yang pertama apa? Sholat. Orang yang memperbaiki sholatnya, Allah akan perbaiki amalnya. Demikian pula lisan. Orang yang menjaga lisannya, Allah akan jaga amalnya. Dan orang yang tidak menjaga lisannya, Allah tidak jaga amalnya. Ya. Hadis 540. Wa an Huraits bin Qabisah qala Qadimtul Madinata wa qultu Allahumma arzuqni jalisan saliha. Qala fajalastu ila Abi Hurairah faqultu inni sa'altu Allah an yarzuqani jalisan saliha. Fahaddithni bihadithin sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La'alla Allah an yanfa'ani bih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflah wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Wa in intaqasa min faridatihi qala Allah Ta'ala unzuru hal li 'abdi man min tatawwu'in yukmalu bihi man tuqisa min al-faridah. Thumma yakunu sa'iru 'amalihi 'ala dhalik. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu wa qala haditsun gharib. Dari Huraits bin Qabisah, semoga Allah meridainya, ia berkata, semoga Allah merahmatinya. Huraits bin Qabisah ini seorang tabi'in ya. Aku mendatangi kota Madinah dan aku berdoa, ya Allah, berikan aku teman yang soleh. Ya. Ya Allah, berikan aku rezeki teman yang soleh. Ia berkata, lalu aku duduklah kepada Abu Hurairah. Duduklah kepada Abu Hurairah, sahabat Nabi SAW yang masyhur. Lalu aku berkata, sesungguhnya tadi aku berdoa kepada Allah agar memberikan aku rezeki teman duduk yang soleh. Tolong sampaikan kepadaku suatu hadis yang engkau dengar langsung dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepadaku dengan hadis tersebut.
Abu Hurairah berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat dari seorang hamba, dari amalnya adalah sholatnya. Bila sholatnya bagus, sungguh ia telah beruntung dan sukses. Apabila sholatnya rusak, sungguh ia telah merugi. Dan apabila kurang dari kewajibannya, maka Allah berfirman, lihatlah kepada hambaku ini, apakah ia memiliki sholat sunnah untuk disempurnakan dengannya dari yang kurang dari yang wajibnya itu. Kemudian demikian seluruh amalnya di atas itu. Dikeluarkan Tirmidzi dan yang lainnya, dan Tirmidzi berkata hadis ini gharib. Hadis ini Ibu kita ambil faidah, yaitu anjuran untuk mencari teman duduk yang soleh. Ya. Karena kita sebagai manusia itu Bapak Ibu sangat terpengaruh oleh yang namanya teman. Nabi SAW saja mengatakan almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Jangan sampai salah teman, Pak. Bahkan dalam surat Al-Furqan kalau nggak salah ayat 28 tambah 27 gitu, Anda lupa. Allah menceritakan tentang penduduk neraka yang menyesal sekali. Dia masuk neraka gara-gara temannya. Allah mengatakan qala ya wailata laitani alam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Penduduk neraka ini berkata, aduh andaikan aku enggak ngambil si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang kepadaku peringatan. Tuh lihat. Gara-gara temannya masuk neraka. Iya. Maka dari itu jangan meremehkan masalah pertemanan loh. Sebagian orang mengatakan begini, berteman sama siapa aja. Kita kan harus gaul, jangan kuper. Iya. Kita katakan nggak ada kaidah itu dalam Islam. Islam tidak pernah mengajarkan bertemanlah dengan siapa saja, nggak pernah. Nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya yang mengatakan bertemanlah sama siapa aja, nggak ada. Yang ada, kita disuruh selektif dalam memilih apa? Teman. Teman soleh ini Masya Allah keuntungannya Pak, Bu. Di dunia kalau kita punya teman yang soleh itu Masya Allah Kalau kita futur dinasihatin. Kalau kita punya teman soleh itu kita bisa dapat faidah dari dia. Faidah berupa akhlaknya, berupa ucapannya, nasihatnya. Iya. Teman yang soleh. Di dunia ini kita punya teman yang soleh, alhamdulillah. Di akhirat teman yang soleh itu ternyata ibu-ibu, teman yang soleh itu diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat buat teman-temannya. Sebagaimana dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah bersabda ketika kaum mukmin telah melewati jembatan Sirat yang terbentang di atas api neraka, maka mereka ketika melihat teman-temannya masuk neraka, mereka datang kepada Allah dan berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana. Ya Allah, yang di neraka itu teman-teman kami ya Allah. Mereka dahulu sholat bersama kami, berpuasa pun bersama kami. Keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Terus saja mereka memohon kepada Allah
supaya teman-temannya dikeluarkan dari neraka. Akhirnya Allah berfirman, idhabu ilan nar, silahkan pergilah ke neraka dan keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal yang mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya kaum mukminin pun mengeluarkan temannya dari neraka. Ya. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri apa? Aksiru minar rufaqa al-julasa as-salihin. Perbanyaklah oleh kalian teman-teman yang soleh. Iya. Itu. Ya, teman-teman yang soleh itu kayak gimana sih? Teman yang soleh itu, Bu, yang teman yang membuat kita ingat akhirat. Adapun ibu punya teman walaupun bercadar, tapi kalau duduk sama dia ngomongin orang aja. Kerjanya gibahin orang aja. Itu sya'nu nisya, itu bukan teman soleh. Itu teman brengsek gitu, Bu. Iya. Walaupun pakai cadar ya, tapi kalau akhlaknya buruk kayak gitu, kita bisa terpengaruh. Ada lagi punya teman, kalau ngobrol kumpul sama mereka, ya obrolannya tentang dunia aja. Akhirnya membuat kita jadi cinta dunia. Ini bukan teman yang saleh. Ada lagi ya ikhwan duduk, kalau ngobrol, ya obrolannya apa coba? Poligami aja. Iya. Disuruh kawin lagi malah nggak mau. Ngapain ngobrolin kayak gituan? Kalau ngobrolin ayat, ngobrolin hadis nggak mau. Itu bukan teman yang soleh, Bu. Teman yang soleh itu kalau duduk sama dia membuat kita ingat Allah. Teman soleh itu kalau kita duduk sama dia membuat kita ingat akhirat. Yang kayak ginian jarang nggak? Banget. Iya. Maka dari itu kalau ibu-ibu mendapatkan teman kayak gini nih, pegang kuat-kuat, Bu. Dan ibu merasa cocok sama dia, pegang kuat-kuat. Cuma masalahnya terkadang kita pengen cari teman soleh, kitanya sendiri yang kurang soleh gitu loh. Dapat teman soleh, terus kita dinasehatin sama teman. Kitanya nggak mau dikasih nasihat. Ya. Allah ente ini sok suci. Ya. Gimana kita akan bisa berteman dengan teman yang soleh sementara kita sendiri masih jauh dari kesolehan. Iya. Kecuali kalau memang kita siap. Saya pengen cari teman soleh. Berarti saya harus siap untuk diluruskan kesalahan saya. Iya. Nah ini ibu-ibu. Dan ingat juga ya bahwa teman kita yang soleh pun juga dia manusia, bukan malaikat. Artinya apa? Yang namanya manusia pasti punya aib dan celah tidak? Pasti. Yang namanya teman soleh pasti ada kekurangannya. Ada. Ya. Maka dari itu kita kalau berteman tuh, Bu, modal pertemanan itu apa? Yang pertama ikhlas. Bukan karena duit, bukan karena kedudukan, bukan karena kekayaan, bukan karena ikatan-ikatan tertentu. Maksudnya zaman sekarang kan berteman karena ada ikatan dunianya, Pak. Yang satu karena berteman, karena apa? Karena sesama apa? Rider, biker. Iya, kayak ginian bukan karena Allah, bukan ikhlas itu. Yang satu lagi bertemannya karena apa? Satu hobi mancing lah, ya, hobi goes lah. Yang kayak ginian pertemanan karena Allah bukan? Bukan. Makanya kan dalam hadis tadi, ketika kaum mukminin berkata kepada Allah, ya Allah, itu teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami. Tidak disebut di situ, ya Allah, itu teman-teman kami yang dulu goes sama kami.
mancing sama kami. Enggak. Tapi kata mereka apa? Mereka dahulu sholat bersama kami ya Allah. Ruku berpuasa bersama kami. Artinya mereka bertemannya karena Allah. Bertemannya untuk menaati Allah. Bukan semata-mata karena ikatan hobi, bukan. Iya. Di sini penting ya, pertemanan itu harus ikhlas, Bu. Mengharapkan wajah Allah. Pertemanan itu penting kita untuk karena Allah. Ya, bukan karena dunia. Iya. Yang kedua, dalam berteman itu kita penting loh punya sifat pemaaf. Karena yang namanya teman kan tahu sendiri ya. Terkadang teman karena merasa sudah akrab yang ngomongnya ya seenaknya aja gitu ke kita. Ya kitanya yang harus pandai-pandai memberikan maaf sama teman kita. Iya. Orang kalau ibu merasa canggung sama seseorang itu artinya ibu belum akrab. Tapi kalau kita sudah akrab, kita terkadang kan enak aja ya. Kayak nggak ada rem gitu. Karena merasa sudah apa? Sudah akrab. Terkadang karena saking merasa sudah akrab, nggak ada remnya, kadang kita bercanda tapi nyelekit gitu. Ya, makanya kita sebagai seorang teman biasa-biasa aja lah. Nggak usah dimasukin kemana? Ke hati. Ya, kalau antum sifatnya baperan, susah punya teman, Pak. Sebagian orang terkadang begitu. Ya. Nggak boleh temannya salah dikit ditinggalin. Ya, subhanallah. Baik, hadis ini kita ambil faedah selanjutnya Bapak Ibu. Yaitu kalau kita diberikan oleh Allah sebuah majelis yang diasuh oleh para ulama, itu sungguh nikmat dan rezeki yang luar biasa. Orang ini datang ke kota Madinah lalu berdoa, ya Allah berikan aku rezeki teman duduk yang soleh. Ternyata Allah kabulkan. Dia duduk di majelisnya Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah seorang sahabat, Bu, yang ilmunya luar biasa. Kalau kita, Masya Allah, Alhamdulillah, bisa berteman sama seorang alim, Masya Allah, ilmunya luar biasa. Itu wallahi rezeki yang luar biasa. Maka kita berusaha ya, mengambil manfaat darinya. Banyak loh Bu, orang yang merasa yang dekat dengan seorang ustadz atau seorang alim, tapi dia nggak ngambil manfaat ilmu dari dia. Sangat sayang sekali. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, bahwa ibadah yang paling pertama kali dihisab adalah sholat. Ya, ibadah yang paling pertama kali dihisab adalah apa? Sholat. Kalau dalam masalah muamalah, yang pertama kali dihisab masalah apa? Darah. Kalau dalam masalah kenikmatan, yang paling pertama kali dihisab apa, Bu? Kesehatan. Iya. Tapi kalau untuk ibadah, yang pertama kali dihisab sholat. Hadis ini menunjukkan, Bu, bahwa orang yang sholatnya bagus, maka dialah orang yang beruntung dan sukses. Iya. Dan orang yang sholatnya rusak, maka ia merugi, serugi-ruginya. Maka dari itu kita berusaha gimana caranya supaya sholat kita bagus, Bu. Karena sholat yang bagus itu akan mempengaruhi apa? Ya, perbuatan kita yang lain. Sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Makanya Allah berfirman apa, Bu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan
mungkar. Masya Allah. Sekarang kalau ada orang sholat nih Bu ya, Bapak sekalian, sholatnya rajin tapi maksiatnya juga rajin, gimana tuh? Padahal Allah mengatakan sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok bisa? Maka penting dilihat sholatnya kenapa itu. Pasti biasanya sholatnya nggak beres. Entah itu misalnya dia nggak tumakninah misalnya. Atau mungkin karena sholatnya nggak ikhlas misalnya. Sehingga akhirnya sholat tidak mempengaruhi sama sekali. Iya. Tapi kalau ternyata orang sholatnya bagus, tapi kok masih suka melakukan maksiat, maka orang ini kita berharap kebaikan. Insya Allah suatu ketika sholatnya akan mencegah dia dari perbuatan maksiat. Hal ini pernah dilaporkan kepada Rasulullah SAW ya. Jadi dilaporkan, hai Rasulullah, saya punya tetangga, dia sholat malamnya Masya Allah. Kalau malam tahajud, fa'idha asbaha sarok. Tapi pagi harinya mencuri, ya Rasulullah. Gimana itu? Apa kata Rasulullah SAW, ibu-ibu? Satanhahu salatuhu, satamna'uhu salatuhu. Kelak sholatnya akan mencegah dia. Kelak sholatnya akan apa? Mencegah dia. Makanya ibu-ibu kalau punya suami yang sholatnya bagus, tumakninah, dia jaga betul, dia selalu pergi ke masjid, insya Allah. Ya, itu suami yang bagus Bu nantinya Bu. Akan semakin bagus. Karena itu sholatnya akan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau ibu-ibu punya suami sholat aja belum boro-boro diperhatiin. Bahkan terkadang kagak sholat lagi. Aduh, merugi Bu. Merugi. Iya. Musibah. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu, bapak sekalian, keutamaan sholat tatawu, sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Apa di antara keistimewaannya? Dia menutup kekurangan yang ada dalam sholat wajib. Kan disebutkan dalam hadis ini, wa in taqasa min faridatihi qala Allah Ta'ala. Apabila sholat wajibnya kurang misalnya dari sisi kewajibannya ada yang dia tinggalkan atau kurang dia lakukan, maka Allah akan berfirman, lihat apakah hambaku ini punya sholat sunnah tidak? Kalau punya sholat sunnah maka disempurnakanlah kekurangan yang ada pada sholat fardunya itu. Demikian pula amal yang lain. Ya. Ibu puasa sunnah rajin. Nah, puasa sunnah ini akan menambah kekurangan yang ada pada puasa apa? Ramadan yang wajib, yang kurang tuh. Iya. Tapi kalau kita nggak punya puasa sunnah, ya nggak ada buat nambal. Istilahnya kalau pecah ya udah, nggak bisa diganti gitu, nggak bisa ditambal apa. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman thumma sarafa faqala ya fulan ala tuhsin salatak ala yanzurul musalli idza shalla kaifa yusalli fa innama yusalli li nafsihi inni la ubsiru min wara'i kama ubsiru min baini yadayhi. Rahu Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi wa lafdhuhu qala shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhra falamma sallama nada rajulan kana fi akhiris sufuf faqala ya fulan ala tattaqillah ala tanzur kaifa tusalli in ahadakum idza qama yusalli innama yaqumu yunaji rabbah falyanzur kaifa yunaji innakum tarawna anni la arakum inni wallah la ara min khalfi dhahri kama ara min baini yadayhi.
Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW suatu hari sholat. Setelah sholat beliau bersabda kepada seseorang, "Hai fulan, kenapa kamu tidak membaguskan sholat kamu itu? Tidakkah seseorang yang sedang sholat melihat bagaimana ia sholat? Karena sesungguhnya ia sholat untuk keuntungan dirinya. Sesungguhnya aku bisa melihat dari arah belakang sebagaimana aku bisa melihat dari arah depan." Dikeluarkan Muslim dan Nasai dan Ibnu Khuzaimah. Dan Ibnu Khuzaimah lafadznya begini. Ya. Rasulullah SAW sholat zuhur. Setelah salam, beliau memanggil seseorang di akhir saf. Lalu beliau bersabda, "Hai fulan, tidakkah kamu bertakwa kepada Allah? Tidakkah kamu melihat bagaimana kamu sholat? Sesungguhnya seseorang dari kalian apabila berdiri sholat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Maka hendaklah ia melihat bagaimana ia bermunajat. Sesungguhnya kalian menganggap aku tidak bisa melihat kalian. Sesungguhnya demi Allah, aku bisa melihat kalian dari belakang punggungku, sebagaimana aku melihat dari depanku." Ya. Nah di sini Ibu dan Bapak sekalian kita ambil faidah ya. Hadis ini diberikan oleh Allah, ini merupakan mukjizat Rasulullah. Mukjizat siapa? Rasulullah. Di mana Rasulullah SAW bisa melihat dari belakang sebagaimana bisa melihat dari apa? Depan. Ini khusus untuk Rasul. Iya. Makanya Rasulullah SAW kalau melihat ke depan, beliau juga bisa melihat ke belakang. Itu kehebatannya Rasulullah SAW. Hanya ya dengan kekuasaan Allah tentunya. Hadis ini kita ambil faidah yang kedua, ibu-ibu dan bapak sekalian. Itu seorang imam disyariatkan untuk membimbing makmum yang gak becus sholatnya. Jadi kalau imam melihat ada orang yang sholatnya gak becus, ya, maka hendaklah diingatkan. Karena Rasulullah SAW ya, setelah selesai sholat manggil seseorang di belakang. Datang dia, kemudian Rasulullah menasihati. Tidakkah kamu bertakwa kepada Allah? Tidakkah kamu melihat bagaimana kamu sholat? Orang yang sholat itu sedang bermunajat dengan Allah. Iya. Nah begitu Bu. Jadi seorang imam itu kalau melihat ada kesalahan makmum, segera apa? Diingetin. Dalam hadis yang lain pernah ya, Rasulullah sedang sholat, kemudian beliau ruku. Pas lagi ruku, terdengar suara orang lari, dubuk. Setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa tadi yang melakukan perbuatan itu? Makanya ada seorang sahabat yang bernama Abu Bakrah mengaku, aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah, zadakallahu hirsan fala ta'ud. Semoga Allah menambah kepada kamu semangat. Jangan lagi kamu ulangi perbuatanmu tadi. Iya. Kenapa? Karena Rasulullah menyuruh kita mendatangi sholat dalam keadaan apa? Tenang. Ya, imshi bisakinah wa waqar, kata Rasulullah. Berjalanlah dengan apa? Tenang. Apa yang kalian dapatkan? Ya, alhamdulillah. Kalau enggak dapat, berarti tinggal sempurnakan, kata Rasulullah SAW. Jadi kalau kita masuk masjid dalam keadaan imam ruku, enggak usah tergesa-gesa, Bu. Tenang aja. Nah itu ya, jadi imam penting mengingatkan. Ya. Hadis ini juga menunjukkan Bapak dan Ibu,
Penting sekali kita untuk memperhatikan sholat kita. Sangat penting. Jangan meremehkan ini. Makanya di sinilah penting kita belajar sifat sholat. Kenapa? Karena Nabi menegur orang ini, ala tuhsin sholatak, tidakkah engkau memperbagus sholatmu? Tidakkah seseorang dari kalian itu kalau berdiri sedang sholat, dia sedang bermunajat kepada Rabbnya, maka hendaklah ia melihat bagaimana ia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah ini terkadang ada orang sholat ya tidak perhatikan bagusnya sholat. Yang penting saya sholat dah. Ya. Ini sebuah kesalahan fatal. Yang penting saya udah sholat. Salah. Itu bukan yang penting. Yang penting tuh bagaimana sholat kita bagus. Itu yang penting. Ya. Hadis 542. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummah al-khusyu' hatta la tara fiha khashi'a. Yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah kekhusyuan. Sehingga kamu tidak melihat ada yang khusyuk dalam sholatnya. Dikeluarkan Tabrani dengan sanad yang hasan. Di sini ibu-ibu menunjukkan ya pentingnya khusyuk dalam apa? Sholat. Gimana caranya? Ya, agar kita bisa khusyuk dalam sholat ibu-ibu. Tentunya kita harus pahami dulu apa itu makna khusyuk. Ya, khusyuk secara bahasa dari kata khosya'a. Dan khusyuk ya artinya tenang, diam. Khusyuk ya artinya tenang dan diam. Dan khusyuk itu ada dua macam ibu-ibu. Ada khusyuk hati dan khusyuk badan. Ada khusyuk apa? Hati. Yaitu fokus dalam sholat. Pikiran gak kemana-mana. Dan khusyuk hati hukumnya tidak wajib. Hukumnya tidak apa? Tidak wajib. Kok enggak wajib? Iya. Karena Nabi SAW terkadang enggak khusyuk. Pernah tidak khusyuk. Dan hadis disebutkan Rasulullah SAW sedang sholat asar. Iya. Beliau sholatnya diringkaskan sholatnya. Setelah salam ya, yang biasanya Rasulullah zikir, enggak. Rasulullah langsung segera melangkahi orang-orang menuju rumahnya. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya tadi waktu sholat, aku kepikiran ada sebatang emas yang belum aku bagi-bagikan. Ya. Rupanya Rasulullah SAW kepikiran dalam sholatnya ada sebatang emas yang belum apa? Dibagikan. Masya Allah. Sampai gak khusyuk gara-gara itu. Pernah suatu kali juga Rasulullah SAW dikasih sama Abu Jaham sebuah pakaian. Pakaian itu ada hiasannya. Maka Rasulullah pun sholatlah pakai baju itu. Setelah selesai sholat apa yang terjadi? Rasul pun langsung membukanya. Terlihat gak suka. Kemudian Rasul bersabda, kembalikan baju ini kepada Abu Jaham. Karena hiasannya alhatni fi sholati. Membuat aku lalai tadi dalam sholatku. Iya. Gak khusyuk Rasulullah gara-gara ada hiasan di mana? Di bajunya.
Kalau kita bukan cuma di baju, di sajadah. Ya, sajadahnya gambar-gambar gitu, Pak. Pas sholat itu ngelihat pintunya mana itu. Ya. Nah. Dan lagi sebagian orang mengatakan, ya nggak apa-apalah sajadah bergambar, yang penting kan khusyuknya. Kita katakan, menurut kamu lebih khusyuk dari Rasul dong. Rasul aja nggak khusyuk gara-gara pakaiannya ada hiasannya, Pak. Apalagi sajadah yang itu tempat melihat sujud kita. Makanya ya, usahakan kalau cari sajadah itu yang polos saja deh. Jangan yang bergambar-gambar. Ya. Makanya ya, semua yang bisa menghilangkan kekhusyuan hati kita segera dihindarkan. Ya. Rasulullah SAW sabda apa? La sholata bihadratil ta'am wala huwa yudafi'ul akhbathan. Tidak ada sholat, artinya tidak sempurna sholat dalam keadaan makanan sudah tersaji. Demikian pula ketika pengen buang air. Kenapa Rasulullah mengatakan begitu? Karena kalau kita sholat makanan sudah tersaji, sudah gitu perut kita keroncongan. Biasanya ya nggak bakalan khusyuk. Kepikiran makan aja, aduh. Ini imam kok ramah banget sih, udah lapar nih. Makanya dalam kata para ulama termasuk udzur sholat berjamaah adalah perut kita lapar dan makanan sudah apa? Tersaji. Udah kata Rasulullah apa? Faqaddimul asya. Dahulukan dulu makan. Iya. Wala tata'ajjalu, dan jangan tergesa-gesa makannya, kata Rasulullah. Tenang aja. Jadi makan. Demikian pula kita gara-gara nahan air kencing nih, Pak. Gak bisa khusyuk itu. Iya. Memang terjadi ikhtilaf para ulama sholatnya sah apa enggak tuh. Jumhur mengatakan sah tapi tidak sempurna pahalanya. Kalau Ibnu Hazm mengatakan sholatnya enggak sah. Iya, namun pendapat yang paling kuat jumhur. Nah ini khusyuk hati, Pak. Khusyuk hati itu tidak wajib. Tapi orang yang hatinya khusyuk pahalanya sempurna. Besar pahalanya sisi Allah. Yang kedua yaitu khusyuk badan. Apa khusyuk badan? Diam, tidak banyak gerak. Kalau dia banyak bergerak terus-menerus tanpa ada keperluan, batal sholatnya. Karena itu hukumnya wajib ya. Adapun kalau dia bergerak karena ada keperluan, boleh tidak? Boleh. Tapi disyaratkan tidak banyak pergerakannya. Seperti Rasulullah SAW ya, pernah sholat dalam keadaan menghadap ke pintu. Karena kiblatnya ke arah pintu situ. Tiba-tiba Aisyah mengetuk pintu. Maka Rasulullah pun maju membuka pintu. Buntur lagi. Boleh. Tapi kalau pintunya jauh nggak boleh, Pak. Kenapa? Karena akan berakibat kepada gerakan yang banyak. Iya. Namun, kata Ibnu Hajar, gerakan yang banyak kalau jedanya panjang boleh. Dalilnya hadis Abu Umamah, hadis bahwa Rasulullah SAW sholat sambil menggendong Umamah. Sebutkan dalam hadis yang sahih ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim seingat saya ya, atau yang lainnya saya lupa. Yang jelas hadis itu sahih. Bahwa Rasulullah SAW sholat sambil menggendong apa? Umamah di sholat zuhur atau asar. Disimpannya Umamah itu di pundaknya. Ketika mau sujud diletakkan di tanah.
Ketika berdiri diletakkan lagi di mana? Ya, di pundaknya. Ketika mau sujud demikian 4 rakaat. Kata Ibnu Hajar, gerakan ini ada jedanya panjang. Seperti ini boleh. Yang tidak boleh itu gerakan banyak yang terus menerus. Maka yang seperti ini ya itu batal. Salatnya tidak sah. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa khusyuk dong? Terutama khusyuk hati kita ini. Iya. Khusyuk hati ini Bapak dan Ibu-ibu memang sulit, Pak. Karena kekhusyuan itu biasanya berasal dari pengagungan hati kita kepada Allah. Makanya ya, Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menyebutkan tentang rahasia, kenapa sih sholat itu dimulai dengan takbir? Perpindahan sholat dengan takbir. Karena takbir itu artinya apa? Allah yang paling besar. Dan ini sebetulnya kunci kekhusyuan hati. Kata beliau, "Faman kana Allahu akbar min kulli syai'." Siapa yang Allah itu paling besar di hatinya, di mana hatinya sangat membesarkan Allah, mengagungkan Allah, dia pasti khusyuk. Dia pasti apa? Khusyuk. Ya. Dan untuk khusyuk itu susah. Kenapa? Karena ada setan juga, Pak. Namanya khinzib atau khinzab. Kan disebutkan dalam hadis begitu ya. Ada setan namanya khinzab yang kerjaannya mengingatkan kita dalam sholat sesuatu yang nggak ingat. Iya. Pas lagi sholat keingetan, oh iya kuncinya ada di sono. Akhirnya apa coba? Nggak khusyuk. Iya. Diingatkan ke sana, diingatkan ke sono. Akhirnya sampai kita lupa 2/3. Iya. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Makanya kalau orang yang bisa khusyuk itu Masya Allah kenikmatan luar biasa loh. Jangan sampai nikmat itu dicabut lagi sama Allah. Iya. Saya kira cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Barangkali ada yang mau nanya. Syukur-syukur nggak ada. Para ulama ijma sepakat bahwa takbiratul ihram itu hukumnya wajib. Setahu Anda begitu. Yang menjadi perselisihan adalah takbir intiqal. Apakah wajib atau sunnah? Jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Sementara sebagian ulama, ingat saya kalau tidak salah dari mazhab Hambali, mengatakan hukumnya wajib. Kenapa demikian? Dalilnya hadis bahwa takbiratul intiqal itu disebutkan dalam hadis orang yang al-musi sholatahu yang enggak becus sholatnya. Iya, di mana dalam salah satu lafadznya Rasulullah mengajarkan dia untuk bertakbir setiap kali berpergerakan. Dan insya Allah ini pendapat yang paling kuat bahwa takbiratul intiqal itu wajib hukumnya. Ya, dan kalau kita lupa maka diganti dengan sujud sahwi. Adapun sami Allahu liman hamidah itu kekhususan ketika perpindahan dari ruku menuju i'tidal. Dan hukumnya sama dengan takbiratul intiqal. Bismillah, Ustaz Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Di hadis 540 Ustaz, yang nomor 3, tadi Ustaz katakan bahwa ibadah pertama kali dihisab adalah sholat. Betul. Ya. Terus yang amalah pertama kali dihisab adalah darah. Yang ketiga apa Ustaz? Kesehatan, kenikmatan. Kenikmatan, baik. Satu lagi Ustaz, kalau kami wanita dikuncir naik
Kalau perempuan kuncirannya apakah harus dibuka? Tidak. Karena ketika mandi wajib aja, mandi junub, wanita tidak wajib untuk membuka kuncirannya. Demikian pula adalah wudunya. Anak kami mendapatkan beasiswa ke Jepang untuk lanjut kuliahnya. Tapi beasiswa dari perusahaan rokok. Diambil enggak? Jangan. Itu jelas dari usaha yang haram. Dan rokok itu hukumnya haram. Ketika sholat sendiri bacaannya surat, ada yang lupa lalu ganti surat lain, apakah harus sujud sahwi? Tidak. Pendapat yang sahih, sujud sahwi itu khusus untuk meninggalkan perkara-perkara yang wajib aja, Pak. Adapun membaca surat itu hukumnya sunnah saja. Bagaimana usaha kita untuk menghilangkan was-was setan? Kalau menghilangkan susah, Mas. Yang ada adalah bagaimana cara kita menolaknya dan memanage hati kita supaya tidak terkena was-was setan. Sebab yang namanya setan tuh berusaha terus untuk memberikan was-was. Cara yang paling utama gimana dong untuk menolaknya? Caranya banyak zikir. Iya. Ibnu Abbas berkata, "Asyaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam, fa idza ghafila waswas, wa idza dzakarallaha khanas." Setan itu akan terus memperhatikan hati anak Adam. Kalau ia lalai, dia akan berikan was-was. Kalau dia ingat kepada Allah, maka dia akan menyelinap. Iya, bersembunyi. Iya. Bagi wanita yang sedang nifas ketika ia ingin baca Al-Quran atau membaca zikir pagi dan petang, apakah berwudu terlebih dahulu? Nifas itu sama dengan haid. Dan wanita yang haid atau nifas yang darahnya terus keluar, wudunya tidak ada manfaatnya. Karena keluarnya darah itu membatalkan wudu. Berbeda dengan junub. Kalau junub kan nggak terus keluar maninya. Dia hanya selesai, udah dalam keadaan junub, kemudian disyariatkan untuk berwudu dulu sebelum tidur atau sebelum makan, dan sehingga dalam hal ini nifas tidak bisa disamakan dengan junub. Jadi gimana dong? Wanita yang nifas dan haid, kalau ingin membaca Al-Quran, bagaimana caranya? Boleh saja, tapi jangan memegang mushaf. Ya, kalau pegang HP boleh, nggak apa-apa, karena HP bukan mushaf. Lafaz doa sujud sahwi yang sahih gimana? Sama dengan sujud biasa. Sujud sahwi doanya sama dengan sujud biasa. Bagaimana ketika berwudu di dalam kamar mandi yang terdapat toilet atau WC di dalamnya? Apakah kita membaca bismillah? Iya, tetap dianjurkan baca bismillah saat mau berwudu, walaupun dalam toilet. Ya, tidak diucapkan, Pak. Karena zikir itu harus diucapkan, tidak cukup di dalam hati. Ya. Nah, kemudian baca 2 kalimat syahadat setelah wudunya, setelah keluar. Setelah keluar WC, baru kemudian baca deh. Bolehkah kita saat sholat membaca mushaf?
biar nggak salah bacaannya. Pertama Pak, Bu, memang ada satu riwayat Aisyah radhiyallahu anha pernah diimami oleh budaknya dalam sholat tarawih. Dan si budak ini sambil membaca di mushaf. Tapi ini hanya berlaku pada sholat sunnah. Adapun sholat wajib tidak boleh. Iya. Bolehkah dalam sholat bacaannya agak di atas syair? Apa ini? Bolehkah dalam sholat bacanya agak di atas syair? SYIIR, syair. Maksudnya apa? Syair kali. Sir ya. Ya. Apa Bu yang meletus Bu? Balon. Ya. Baca sholat di atas sir. Untuk bacaan yang mana nih? Untuk sholat yang mana? Zuhur, asar. Untuk zuhur dan asar disirkan. Sunnahnya begitu. Adapun di atas sir berarti masih kedengeran. Ini tidak disyariatkan untuk zuhur dan asar. Tapi disyariatkan untuk sholat tahajud. Karena Rasulullah menyuruh ya ketika tahajud itu tidak sir dan tidak keras, tapi tengah. Jika kita sholat berjamaah karena doa istiftah kita lebih pendek dari imam, bolehkah kita mendahului bacaan Al-Fatihahnya imam? Nggak boleh. Karena Nabi melarang kita untuk mendahului imam. Kalau kita terlupa sholat, misalnya saat sholat zuhur kita lupa. Waktu masuk sholat asar baru ingat. Apa yang kita lakukan? Sholat zuhur dulu. Ya, baru setelah itu sholat asar. Kata Rasulullah SAW, man nasiya sholah, man nama alis sholah o nasiyaha, fal yusolliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, hendaklah ia lakukan saat dia ingat. Kami memiliki pos keuangan untuk Polkam. Dan kami baru berhutang. Maksudnya gimana sih pos keuangan? Kami memiliki pos keuangan. Apa sih maksudnya Pak? Hah? Apa? Untuk Polkam. Untuk pulang kampung. Dan kami baru berhutang. Katanya punya pos keuangan. Kami baru berhutang nih, yang bikin saya bingung di sini nih. Mana yang harus didahulukan Ustadz? Bayar hutang, kurban, ya. Dan hutangnya kepada orang tua sendiri, wajib bayar. Hutang dulu, walaupun sama orang tua. Wajib. Ya. Perempuan safar tanpa mahram karena pekerjaan boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh. Kata Rasulullah apa? La yahillu limra'atin tu'minu billah wal yaumil akhir. Tidak halal untuk wanita yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Antusafir yaum wa lailah, untuk safar sejarak sehari semalam, itu sekitar 80 kilo lebih. Kecuali bersama mahram. Iya.
Untuk pekerjaan loh Ustadz, wanita nggak wajib kerja. Yang wajib kerja itu suami. Kecuali kalau si wanita ini nggak punya suami. Ya, nggak punya suami, nggak ada yang menafkahi, terpaksa dia kerja, gimana lagi? Apakah boleh mengakhirkan sholat isya? Ini diakhirkannya kapan nih? Sebagian ibu-ibu tuh ya, ada yang bilang gini, Ustaz saya sholat isyanya jam 2 malam aja sekalian tahajud. Gak boleh. Karena sholat isya itu hanya berakhir sampai pertengahan malam. Iya. Kemudian ibu, Rasulullah SAW memakruhkan tidur sebelum sholat isya. Jadi tidur sebelum sholat isya hukumnya makruh. Jadi kalau ibu mau, saya mau akhirkan Ustadz nanti ada jam 11, pas pertengahan malam. Iya, tapi masalahnya ibu jangan tidur dulu. Sebab kalau ibu tidur dulu, ibu terkena makruh tuh bu. Jika kita biasanya melakukan rawatib, tapi dadakan ada keperluan, sehingga belum menyelesaikan ba'diyah zuhur dan terlupakan, karena kelelahan dan kelupaan digantikan waktu asar. Apakah ba'da zuhur itu bisa digantikan hari berikutnya? Bisa diqadha setelah sholat asar. Karena Rasulullah SAW, ibu-ibu dengerin, jangan ngobrol ya. Rasulullah SAW pernah ya suatu hari nggak sempat sholat ba'diyah zuhur. Maka beliau qadha setelah sholat asar. Kapan saja dalam sholat membaca ta'awudz dan basmalah. Ta'awudz itu ya kebanyakan ulama berpendapat di awal rakaat. Ta'awudz dulu, baru kemudian Bismillahirrahmanirrahim baca Al-Fatihah. Namun terjadi ikhtilaf apakah ta'awudz itu disyariatkan setiap rakaat. Imam Syafi'i seingat saya, beliau mensyariatkan. Berpendapat bahwa ta'awudz itu disyariatkan setiap rakaat. Tapi ulama lain yang saya ingat berpendapat cukup di rakaat yang pertama. Bagaimana kalau tidak pernah sholat semasa hidupnya Ustadz? Waduh. Bu, iblis itu nggak mau sujudnya kepada Adam loh. Bu. Kalau disuruh sujud sama Allah masih mau. Ini orang disujud sama Allah nggak mau. Berarti ini sebetulnya lebih sombong dari iblis ini. Iya. Makanya ya banyak ulama mengatakan orang yang gak pernah sholat sama sekali, gak mau sholat, ini bukan muslim lagi. Ini bukan apa? Muslim. Demikian saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.